gitulah kemiringannya. Dan selama perjalanan menuju ke shelter 4 ini, Kak Gus tetap menyuruh mereka ini untuk berhitung. Dan biar kalian tahu, selama itu juga, selama mereka berhitung angka 11 maaf, tetap mereka dengar, Wak. 1, 2, 10, 11. Hitung lagi, 1, 2, 10, 11 gitu. Masih ada, Wak, ngikutin mereka dari shelter 3 ke shelter 4. Nah terus apa kabar si Fai? Nah waktu itu Mas Ari ini tahu, Wak, kalau Fai itu memang orangnya pemberani. Ari pun udah lama kenal dan tahu sifatnya si Fai ini, karena memang Fai ini cukup penasaran lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan alasan dia memilih yang paling belakang itu Ari juga udah paham. Dan betul aja memang, Wak, tiba-tiba nih waktu lagi jalan itu, Ri, kata si Fai kan dari urutan 10. Kau tahu yang di belakang ini, si 11 ini, kata si Pai kan, sambil lagi jalan tuh. Terus Mas Ari bilang, lanjut lah Pai, nggak usah gila-gila kau, katanya. Jangan nengok belakang ya, kata si Ari kan. Terus kata si Pai, Wak, udah aku tengok. Ari dengar itu, serius kok Pai? Pai jawab, iya loh, kok masih dengar suara jalannya nggak? Nggak lagi sih. Kok apain dia kok pergi, kata Mas Ari kan. Terus kata si Pai, pergi, berat kali sih tasku. Mas Ari mikir, matilah dalam pikirannya kan. Berat, Wak, tasnya si Mas Fai. Tiba-tiba terdengar nih orang teriak, wah yang paling belakang ganti ya, kenapa? Kata gitu. Ari dan Fai yang mendengar teriakan itu langsung terdiam, Wak. Mereka berhenti berjalan tuh. Dan tanpa mereka sadar, mereka udah cukup jauh ternyata tertinggal sama 8 orang yang lain. Terus kata Ari, udahlah, Wak, jalan aja lagi yuk, kan kau sama aku, baca doa aja kita, kata Mas Ari kan. Udahlah, Fai teruslah jalan, Wak. Dan dia tetap mengeluh tuh, orang tasnya berat kali. Dan Ari juga bingung harus berbuat apa, mau tengok ke belakang aku takut. Dan hal ini juga lah yang membuat mereka tuh tertinggal jauh tuh ke belakang. Nah sadar kalau si Ari sama Fai ini nggak ada di rombongan, Kak Arian, salah satu senior dari si Ari ini, kembali lagi nih untuk melihat kondisi Ari dan Fai yang memang tertinggal ke belakang. Disusulnya sama Kak Arian, ditemani sama si Izmi. Nah pada saat Kak Arian sama Izmi ini sudah bisa melihat Ari dan Fai, tiba-tiba langkah mereka terhenti, Wak. Kak Arian langsung balik badan, dia diam gitu di tempat. Pada saat jarak mereka udah deket kali tuh sama si Ari dan Fai, diam dia kan, langsung diturunkannya center. Dah lanjut pelan-pelan aja lah. Fai, kok masih sanggup? Kata Kak Rian. Sanggup Kak, sanggup, tapi berat kali tasku nih. Dah tinggalkan aja tasmu, jangan lihat kemana-mana. Kau tinggalkan, kalau lepas tas itu kita jalan lurus aja, jangan tengok kemana-mana, kata Kak Rian kan. Udahlah, akhirnya Fai langsung ditinggalkannya tas dia di sana. Langsung lah mereka pergi tuh, nyusul rombongan yang 7 berarti 6 orang di atas itu yang udah jalan di depan sana tuh. Dan di sini, Wak, terjadi lagi hal yang betul-betul menyeramkan, di mana Kak Rian, Izmi, Ari sama Fai ya berempat nih kan, tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada. Dan di tengah hutan itu, mereka terus mendengar suara sesuatu yang berlari. Bukan satu suara tapi kayak suara langkah kaki anak-anak yang lagi bermain kejar-kejaran, tapi nggak ada sosoknya. Dan nggak lama setelah itu, Izmi langsung melihat sekilas kan ke arah pepohonan di atas. Kalian tahu apa yang ditengok Izmi? Dia kaget, spontan dia berhenti sebentar, Wak. Dan hal ini juga dilihat sama Ari. Ari yang memang berada di belakang otomatis juga lah ngeliat ke atas. Kenapa sih kawan ini tertegun ngeliat ke atas? Betul aja, Ari lihat ada 3 kuntilanak sedang terbang mengikuti pendakian mereka itu. Ya Allah. Dan yang lihat itu, Wak, bukan Ari sama Izmi aja, Kak Rian sama Fai pun nengok. Pada saat itu mereka macam mana mau lari, nggak bisa lari. Udah mereka akhirnya berusaha tenang, nggak panik, Wak. Bisa kan kalian bayangkan perjalanan kalian ditemani sama 3 kuntilanak yang terbang di atas kalian itu, dari pohon ke pohon. Ya Allah, ini padahal siang bolong loh, kenapa merinding? Dan udah lah, mereka baca-baca doa aja nih berempat nih kan, Wak ya. Udah jalan. Sampai akhirnya mereka sampai di shelter 4. Gangguan dari 3 kuntilanak itu pun menghilang. Singkat cerita, mereka pun sampai, Wak, di puncak ber-10 ini ya, dengan selamat dan langsung menikmati matahari terbit. Dan pada saat itu Kak Gus melarang mereka untuk bercerita kejadian yang mereka alami selagi memang mereka berada di tengah gunung. Kan katanya peraturannya memang itu kan. Sampai mereka pun turun dari gunung. Nah sesampainya lagi di Danau Laukawar tadi, Wak, baru si Fai bercerita. Fai yang tasnya berat kali terus tasnya ditinggalin tuh, Wak. Dia bilang lah kan, aku waktu itu penasaran kali mau lihat ke belakang, soalnya berisik, terganggu. Udah tahu di belakang nggak ada orang, tiba-tiba ada suara kertak gitu sambil jalan kayak kaki pincang tuh. Bunyi handphonenya. Dan akhirnya betul aja ditengok sama si Fai ke belakang, Wak. Apa yang dia lihat? Dia melihat ada sosok pria yang sedang tersenyum dan sebelah pergelangan kakinya patah dan dia berjalan seperti menyeret
sebelah kakinya itu. Muka pria itu hancur, Wak, kata si Pai. Hancur sebelah ya tapi. Terus yang hancur itu ngeluarin belatung, jelas ku tengok. Terus pas aku kembali nengok ke depan nih, Wak, saat itulah tas aku jadi terasa berat, makanya aku senggol si Ari. Dan gak sampai situ aja, Wak, biar kau tahu ya Ria, waktu aku nengok ke depan itu, pas tas aku udah berasa berat ini, aku juga nengok ada tangan Ari, tangan di atas kepala kau, yang kayak berusaha ngeraih kepala si Ari dari atas tuh aku nengok, kata si Pai. Dan mendengar cerita itu, Kak Rian sama Izmi pun membenarkan sosok itu, Wak. Kalian masih ingat kan Kak Rian sama Izmi yang waktu mau menyusul mereka berdua terdiam sejenak tuh, Wak? Itu yang dia tengok. Makanya aku milih diam aja biar kalian yang mendekat, kata Kak Rian. Ada tangan yang mau ngambil kepala kamu, kata si orang-orang itu. Nah dah lah kan, itulah sharingnya dari si Pai. Dan menurut Kak Gus nih, suara langkah anak-anak bermain kejar-kejaran yang mereka dengar itu adalah suara orang Bunian katanya, Wak, yang penasaran dengan kehadiran mereka bersepuluh ini. By the way juga menurut Mas Ari, cerita orang Bunian itu memang biasa, Wak, didengar di Gunung Sinabung. Dan gak orang Bunian itu aja, kuntilanak yang nemenin mereka tuh, aku kuntilanak bertiga itu, mereka ini juga penasaran sama si gerombolan bersepuluh ini. Karena apa? Karena sosok angka 11 yang mengikuti mereka sejak di tengah perjalanan menuju shelter 3. Kuntilanak ini penasaran sama setan belakangnya. Habis itu mereka berempat yang diganggu. Bisa nggak kalian bayangkan tuh, padahal bersepuluh ini diganggu semua. Tapi untungnya lah ya, kawan-kawan Mas Ari beserta Mas Arinya selamat itu naik turun gunung. Dan dari cerita ini juga kata Mas Ari, ini merupakan pengalaman terhoror yang pernah dia rasakan. Dan aku waktu membacanya tuh kayak zrrn, kalian aja pasti merinding dengar ini kan. Kalian bayangkan lah gak 1-2 orang yang dengar 11 semuanya, gak 1 orang yang nengok kuntilanak terbang di atas ya, berempat. Gak 1 orang diganggu sama orang ke-11 di belakangnya itu ada 2, si Leo sama Pai. Thank you sekali Mas Ari ceritanya. Dan itulah pengalaman dari Mas Fahrizal Ahmad atau Mas Ari. Terima kasih Mas Ari sudah menambahkan koleksi cerita kami. Kalau kalian punya pengalaman juga yang tidak kalah menyeramkan pada saat mendaki gunung, boleh, Wak, langsung email aja, nanti kita bacain insya Allah. Sekarang ya sudah mulai merinding, jangan dulu lah, nanti masih ada 2 cerita lagi nih ya. Kita lanjut ke cerita kedua, check it out. Oke, Wak, jadi pengalaman horor kedua ini berasal dari cerita Mas Chandra Yuri Wiryaduta soal makam kembar keramat, Wak. Dan ini merupakan pengalaman mistis Mas Yuri beserta teman-temannya. Dan menurut klaimnya Mas Yuri, ini berdasarkan kisah nyata yang tidak dibumbui sama sekali, Wak. Nah, jadi ceritanya Mas Yuri di kota tempat dia tinggal ini memiliki geng gitulah, tapi bukan geng motor, Wak. Tapi ya boleh dikatakan kayak teman-teman ngumpul gitulah. Nah, beberapa dari mereka ini ada yang indigo atau indigo. Nah, dari hal itu mereka ini sering lah kan, waktu lagi ngopi-ngopi bareng, tiba-tiba senyap, dikasih kode nih kalau ada yang ngawasi mereka, kayak gitulah kan, memang nasib punya kawan indigo. Nah, dari hal-hal kayak gitu terbersit lah pikiran mereka untuk melakukan wisata mistis, Wak. Lebih tepatnya mengunjungi tempat yang dikatakan keramat hanya untuk memuaskan hasrat mereka untuk bertemu dengan makhluk tak kasat mata. Pada saat itu mereka pikir ya agak aneh sih, karena itu mereka hanya ingin melakukan pembuktian saja. Gak ada niatan mereka tuh kayak gini yang rame-rame ngevlog atau posting-posting di sosmed gitu kan, Wak. Atau bahkan ada yang live gitu untuk kegiatan-kegiatan mistis ini. Mereka enggak. Mereka hanya mendokumentasi seadanya dan untuk pengalaman mereka saja gitu. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memulai aktivitas wisata mistis ini di setiap malam Jumat Legi. Dan mereka sepakat, akhirnya Mas Yuri ini pun pamitlah ke orang rumah, ke mamanya untuk sekedar ngopi ya, Ma. Dan mungkin nanti aku bakal nginep, Ma, di rumah temanku namanya Mas Mahfud. Dan pada saat itu Mas Yuri membawa pocket kamera dan HP Nokia E63, Wak, yang di charge penuh tuh semuanya. Nah, malam itu sesampainya Mas Yuri di rumah Mas Mahfud, Wak, betul mereka ngopi-ngopi bentar lah gitu kan. Dan rencananya mereka akan menuju ke makam kembar di dekat rumah Mas Abu, temannya Mas Yuri ini. Nah, Mas Yuri, temannya Dian, Mas Ferry, Mas Mahfud, mereka berempat ini masih menunggu kabarnya Mas Abu yang memang masih ada tamu di rumahnya. Dan FYI juga, Wak, Mas Abu ini dikenal bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan mistis, Wak. Kayak guna-guna, dikirimi santet, dikirimi makhluk halus, dan beberapa hal-hal mistis lainnya lah gitu. Dan mereka ngopi lah ini kan di rumahnya Mas Mahfud, nunggu kabar Mas Abu. Nah, tepat jam 11 malam, Wak, mereka pun diminta untuk pergi ke rumah Mas Abu. Karena Mas Abu bilang, pergilah weh ke sini, udah balik tamu aku gitu. Nah, jarak dari rumah Mas Mahfud ke rumah Mas Abu ini sekitar 2,5 km, Wak. Nah, pada saat itu mereka melewati jalan raya, masuk ke jalan desa yang memang membelah sawah. Dan di samping jalan desa itu, Wak, terdapat sungai yang besar kali, yang di pinggirnya banyak rimbunan bambu liar.
Nah di lingkungan mereka anggapan kalau malam Jumat Legi itu malah lebih horor, lebih wingit lah daripada malam Jumat Kliwon, malam Jumat Weton. Dan hal ini sudah mereka ketahui pada saat mereka masih kecil. Dan menjelang tengah malam kayak gitu, mereka berempat ini naiklah 2 motor, saling berboncengan. Mereka melewati jalan desa yang bersebelahan dengan rumpun bambu tadi itu. Suara gesekan bambu-bambu yang tertiup angin itu sontak membuat mereka agak begitu